Dan di lingkungan sekolah itu kadang itu ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau yang swasta kan memang peraturannya dari sekolahnya. Tapi kalau yang negeri itu kayak dikuasai kantin, itu solusinya gimana Pak? Memang dari pendidikannya nggak boleh jajan di luar apa gimana? Tapi soalnya kantinnya itu juga orang luar, bukan orang dari pendidikan gitu kayak guru apa gimana itu bukan. Ini perang dagang lah ya ibaratnya ya. Yang di dalam kantin merasa terganggu kalau ada orang di luar masuk. Kalau yang orang di luar pengen tetap berjualan. Kalau boleh tahu sekolahnya di mana? Diambil contoh SDN Karanganyar Pak. Padahal itu setiap masuk itu kita juga bayar kebersihan. Jadi nggak cuma-cuma payu nggak payu bayar. Dan itu dikuasai oleh sama-sama pedagang sepertinya. Sama-sama pedagang. Ini kan sudah pernah ngobrol baik-baik belum? Dulu sudah, tapi katanya itu tetap nggak boleh. Oke, jenengan memang harus jualan di situ. Atau hampir di seluruh SD negeri atau sekolah negeri? Hampir ya, polanya seperti itu. Waktu istirahat itu nggak boleh, soalnya kan enaknya ngomong itu banter-banternya jajannya bocah ngasuh Pak. Iya betul. Kalau pagi sama siang itu kan uangnya udah habis. Iya betul. Jam makan pokoknya pas jam istirahat gitu ya. Jadi jenengan tuh jualan apa Mas kalau saya boleh tahu? Pulau siomay Pak. Jualan siomay. Siomay batagor. Jualannya biasanya di dalam sekolah atau depan sekolah? Kalau ada yang boleh dimasukin ke dalam, ada yang di depan sekolah. Contohnya kalau di SDN Segaran itu dimasukin di halaman gereja. Kalau di SDN Pelawasan itu di depan sekolah. Kalau di depan sekolah jenengan payu Pak? Payu Pak. Di dalam sekolah? Payu. Tapi kalau di Karanganyar itu bukan nggak boleh, itu bukan anaknya yang nggak boleh jajan sama penjual lain. Jadi kayak diintimidasi Pak. Oh ya sudah, nggak jualan di situ di tempat lain? Nah itu juga banyak. SDN Subragung juga nggak boleh. Oh iya. Oke, ini catatan bagus buat saya. Nanti saya akan catat. Saya akan cek ke para kepala sekolah SD. Tapi yang penting jenengan harus tertib secara mutu jualannya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua juga, kalau saya boleh tahu satu porsi berapa harganya? Terserah Mas. Saat dulu ini duit Pak. Jadi manusia nongkrong tolong 10.000 gak mungkin arang-arang ya Mas ya. Ada yang beli 10.000 itu mungkin kalau saya SD, nah itu saya yang beli 10.000 makanya badannya segini. Oke, saya catat nanti beberapa SD di ini banyak catatan. Karena ya sebenarnya ini perang dagang saja sih. Wajar, ini hal yang wajar, tapi yang jenengan harus tetap tata. Kalau jualannya di luar selain sekolah? Pulau Makro Pak. Makro. Sore sampai malam Pak. Sore sampai malam di depannya Indomaret Sumberagung Pak. Depannya Indomaret Sumberagung. Oke. Kalau saya pas nginep di Kecamatan Wates, jenengan datang ke tempat nginep saya tak beli. Jualan jenengan nanti biar laku semua. Oke, atur suwun Mas. Ada lagi penanya terakhir. Anak saya jualan nasi goreng. Anak ibu jualan nasi goreng. Tapi di tempat mana-mana itu belum laku. Sekarang dapat tempat di sebelahnya Sidodadi itu Pak. Tapi di situ lancar, tapi nggak boleh di depan toko itu. Sekarang digusur malah dipagari besi sama sampingnya itu. Saya minta bantuan dikasih tempat dengan. Oke, Pak Camat tolong carikan tempat Pak Camat untuk anaknya ibunya jualan nasi goreng. Nasi gorengnya enak Bu? Enak. Coba aja Pak. Oke, nanti saya coba. Oke, nanti saya coba ya. Udah berapa lama jualan nasi goreng Bu? Sudah hampir 4 tahun tapi belum ini dapat
lancar, tapi tempatnya itu nggak boleh gitu. Oke. Di mana-mana nggak lancar. Ya, nanti sama Pak Camat tolong Pak Camat nanti ya dicarikan tempat. Ya. Nama saya Pak Ahmad dari Desa Plausa. Saya mohon dari Pak Bupati, loh besar saya gimana kalau bantuan nanti kan ini kan barengan sama ujian toh Pak. Ujian saya kan SMA kelas 2. Nah, terus terang nanti misalnya dipakai dulu itu gimana? Soal tunggakan saya banyak. Tidak bisa. Anak Bapak saya kasih beasiswa, Bapak tidak usah pakai uang ini untuk sekolah anak Bapak. Terima kasih. Tanggungan sekolah anak Bapak akan kami tanggung. Ya, tolong dicatat Pak Santoso, nanti langsung diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Kebutuhan untuk naik kelas 2 SMA kami akan tanggung. Bapak akan kami cek 1 bulan lagi bahwa uang yang kami berikan hari ini Bapak gunakan untuk berjualan Bapak. Kalau Bapak pakai ini buat sekolah, nanti Bapak nggak ada uang lagi, penjualan Bapak tidak berkembang, balik lagi polanya. Ya bisa begitu ya. Tolong tetap uangnya dipakai untuk Ya, makasih. hal yang semestinya. Nanti anak Bapak sekolah kita bantu beasiswanya. Monggo, tadi Penyerahan bantuan tunai itu menindaklanjuti pertemuan Bupati dengan PKL pada akhir 2023 lalu. Dari pertemuan tersebut, pihaknya melakukan proses verifikasi termasuk menghitung besaran bantuan yang akan diserahkan untuk memenuhi kebutuhan pedagang dalam pengembangan usaha. ya, tentunya bantuan sosial ini diberikan kepada para pelaku UMKM yang memang betul-betul membutuhkan. Kurang lebih ada 187 penerima hari ini. Besarannya ada yang 1,5 juta sampai dengan 10 juta tergantung kebutuhan, dan 1 bulan kemudian akan kita cek bantuan ini betul-betul dibelikan untuk alat atau tidak dan sebagainya. Kita akan monitoring setelah ini. Sepertinya ada sangat penekanan. Tadi ada yang mau dibelikan biaya sekolah, tapi tadi kan Itu menjadi hal yang wajar. Memang di tengah kondisi seperti ini pasti ada kebutuhan-kebutuhan di luar itu, di luar kebutuhan untuk mengembangkan UMKM-nya. Tapi tadi saya sampaikan yang bersangkutan supaya tidak berpikir untuk biaya anaknya sekolah, kita berikan beasiswa supaya uang yang kita berikan bisa tetap untuk mengembangkan UMKM-nya. Pemirsa, setelah tadi berlangsungnya penyerahan BLT kepada para penerima, khususnya pedagang di wilayah Kecamatan Wates, diharapkan bantuan yang telah diberikan bisa bermanfaat untuk pengembangan usaha. Saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.